Dengan bismillah acara kita buka, semoga kita semua mendapatkan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih sahabat semuanya? Semoga senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Dira Putri akan menemani sahabat semuanya dalam program yang kita tunggu-tunggu, yaitu program Energi Iman. Saya yakin siapapun presidennya, kepemimpinan yang tidak pernah terbatas itu keinginannya menjadi dibatasi. Inilah esensi puasa. Dalam rangka menyambut Ramadan 1446 Hijriah, Energi Juang News bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ngalah Al-Falah mempersembahkan Energi Iman, menghadirkan ulama-ulama nasional dengan kajian-kajian yang menyejukkan, sinkron dan mencerahkan. Saksikan tayangannya hanya di channel Energi Juang News. Tentunya saya tidak sendirian, saya ditemani bersama narasumber yang sangat luar biasa sudah berada di samping kanan saya. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, beliau ini adalah Insinyur Haji Muhammad Lukman Basori, putra dari Kiai Haji Basari Alwi, Pesantren Ilmu Al-Quran PIKI Malang. Nah, jadi hari ini kan pertemuan kita nih yang pertama nih Gus ya. Banyak banget nih netizen-netizen di sana nih yang menitipkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita pilih-pilih by request nih. Jadi sebelum itu nih, sebelum kembali kepada nantinya materi, kita tunggu yang satu ini dulu. Saya yakin siapapun presidennya, kepemimpinan yang tidak pernah terbatas itu keinginannya menjadi dibatasi. Inilah esensi puasa. Dalam rangka menyambut Ramadan 1446 Hijriah, Energi Juang News bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ngalah Al-Falah mempersembahkan Energi Iman, menghadirkan ulama-ulama nasional dengan kajian-kajian yang menyejukkan, sinkron dan mencerahkan. Saksikan tayangannya hanya di channel Energi Juang News.
Nah, sesuai nih request dan janji saya tadi, langsung saja nih kita lemparkan pada Gusnya terkait materi-materi apa yang akan disampaikan dan pertanyaan kalian tadi. Nah Gus, tadi kan sudah ada nih pertanyaan-pertanyaan titipan. Tentu saja harus saya tanyakan nih. Jadi pertanyaan pertama ini menarik sekali Gus. Katanya ada hadis nih tentang pembagian keutamaan puasa. Itu terbagi atas 3 nih. Yang pertama adalah 10 hari pertama yang namanya rahmat. Nah di 10 hari kedua pengampunan dan 10 hari ketiga pembebasan dari api neraka. Nah menurut Gus gimana sih penjelasan terkait ini? Jadi ini sebenarnya yang dikatakan itu tadi hadis 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga, itu landasan hadisnya itu meragukan, dhaif, karena dhaif sehingga sebaiknya nggak dipakai. Ya, hadis itu ada tingkatannya, ada yang sahih, ada yang hasan, kan gitu ya. Nah, berawal dari mana kok ada pembagian? Menurut ini sumbernya dari Salman Al-Farisi. Kemudian dilanjutkan oleh perawi-perawi atau yang menceritakan dari Salman, dari ini, dari itu, turun-temurun itu ada beberapa orang yang diragukan tentang kejujurannya, tentang keilmuannya, sandingannya antara zamannya itu tidak connect gitu, sehingga para ahli hadis mengatakan bahwa hadis ini palsu. Terus kenapa kok muncul ada 10 hari pertama, kemudian ada 10 hari kedua, ada 10 hari ketiga? Jadi menurut Salman Al-Farisi di dalam sebuah khutbah Rasulullah ya mengatakan bahwa awalu itu rahmah gitu ya, kemudian awsafi'u itu maghfirah kedua, 10 hari kedua, kemudian wa akhiru itu adalah itu minan nar atau pembebasan dari api neraka. Kenapa sih kalau kita itu misalkan mengejar sesuatu kebaikan, terus kemudian mengambil dari sumber yang nggak valid? Ya kalau sekarang ini hoax lah, ya kenapa maunya baik kok nggak ngambil saja dari hadis-hadis yang mutawatir atau yang mutafaq alaih, ya kemudian ada landasan-landasan hukumnya dan perawinya itu adalah orang-orang yang memang benar-benar amanah yang nggak diragukan lagi, misalkan Bukhari, Muslim kan gitu ya. Contoh seperti salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ya, itu mengatakan an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala idza kanat awwalul lailatin min Ramadan sufidatis syayatin wa muradatu jinni wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha bab wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab ya. Wa na'idha munadi ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir walillahi taqa wa dzalika fi kulli lailah ya. Kulli itu seluruh malam. Artinya dari Abu Hurairah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika awal malam Ramadan itu para setan-setan asyayatin termasuk pemimpin-pemimpinnya setan itu dia dibelenggu. Ya dibelenggu. Kemudian pintu-pintu neraka pada ditutup dan tidak ada yang dibuka. Gitu. Kemudian pintu-pintu surga dibuka semuanya, tidak ada yang ditutup. Nah, lalu Allah menyeru kepada seluruh manusia yang beriman, hai orang-orang yang mencari kebaikan ya di malam Ramadan itu, teruskanlah, gitu kan? Hai orang-orang yang mencari keburukan, berhentilah. Gitu. Sesungguhnya Allah membebaskan orang-orang dari neraka dan itu terjadi setiap malam. Artinya kalau seperti itu berarti rahmat ya itu setiap hari turun. Sebenarnya bukan hanya di Ramadan aja, setiap hari kita itu mendapat rahmat ya toh, rahmat sehat, rezeki kuat, rezeki segala macam ya. Tetapi ketika pembahasan kita ini di bulan suci Ramadan itu mulai dari hari pertama sampai hari terakhir ya, itu juga ada rahmat yang di situ. Jadi nggak dipisah-pisah, ini rahmat 10 hari kemudian maghfirah.
kita minta ampunan pun di bulan Ramadan di hari pertama, ya karena pintu surga dibuka semuanya, otomatis ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan begitu. Termasuk minta perlindungan dari api neraka. Itulah yang dikatakan bahwa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu cukup menyeluruh, tidak dibagi-bagi seperti yang tadi 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan yang terakhir gitu ya. Nah, sehingga kalau kita mau misalkan ya, kita berpikir menjalani Ramadan itu sebaik mungkin ya mulai hari pertama sampai hari akhir ya 30 atau 29 kan gitu kan, karena hitungan Ramadan itu ada 29 hari, ada 30 hari. Itu saya kira yang bisa saya jelaskan soal 10 hari pertama, 10 hari kedua. Tapi Ibu terkait dengan hadis-hadis nih yang udah disampaikan tadi kan, ada yang sahih dan baik dan sebagainya. Nah kalau kita lihat di zaman yang sekarang ini kan agak sulit banget ya, apalagi kaum milenial nih sekarang. Malah mereka peduli dengan yang namanya hadis sahih, doaib dan lain sebagainya, kan begitu ya Gus. Gimana sih menurut Gus terkait itu? Jadi gini, memang kalau tren yang lagi apa itu soal Ramadan ini, ya, ini kan banyak orang yang kepingin bersiar, ya bersiar untuk memberikan semangat, ya toh. Kalau untuk motivasi oke lah, ya. Tapi kalau motivasi itu dikaiti dengan apa sesuatu hal yang kurang benar kan juga nggak benar juga, gitu loh. Sebaiknya kalau memberikan motivasi itu minimal ya motivatornya itu harus paham dulu, ya minimal dia pernah mengerjakan dulu, gitu. Jangan menyuruh orang tapi dia nggak ngerjain, gitu kan. Misalkan Pak Putri puasa dong tapi saya nggak puasa, kan gitu lah. Itu namanya bukan motivator, namanya itu ya provokator. Ya seperti itu. Nah terus kemudian cara-cara untuk apa menyampaikan itu sebenarnya bisa kita itu misalkan sebuah hadis itu dikatakan aukamakol atau mankoma, disebut seperti itu. Misalkan di dalam satu hadis yang berikutnya, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddam min dambi, ya. Artinya siapa saja yang berpuasa pada bulan Ramadan tanpa harus ada 10 hari pertama, 10 hari kedua, setiap Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Artinya yang sudah kita jalankan dosa-dosa itu bisa diampuni. Itu dengan redaksional yang tadi itu qala Rasulullah. Terus kemudian ada redaksi yang lain, misalkan hadis yang sama sebenarnya, hadis yang dikatakan apa seseorang ya memang dari Rasulullah, tapi dia memakai produknya itu bukan qala Rasulullah, ya, tapi man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddam min dambi. Ada lagi wa man qoma lailatul qadri imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddam min dambi. Artinya siapa yang menghidupkan bulan Ramadan, menghidupkan itu meramaikan, tentunya bukan dengan kendangan ya dengan ibadah, dengan sholat, dengan zikir, dengan membaca Al-Quran, ya persis di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan apa itu pahala dari Allah Ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya. Seperti ini nih, misalkan hadis yang menyebutkan man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddam min dambi, ya. Itu kan ada sesuatu mulai hari pertama saya berkeinginan menghidupkan Ramadan ya, atau meramaikan, tentunya bukan dengan kendangan tapi dengan satu ibadah puasa dengan mengharap kepada ridho Allah. Tentunya puasa itu dengan mengharap ridho Allah, ibadah-ibadah itu akan diampuni dosanya yang telah lalu ya. Terus ada lagi kan itu man qoma lailatul qadri imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddam min dambi. Artinya
bahwa siapa saja yang mendirikan atau mengharap ya itu Allah ya dengan menunggu Lailatul Qadar ya, maka itu pun juga diibaratkan sama dengan permohonan kita seperti ketika kita menghidupkan bulan Ramadan. Perbedaannya kalau ini kan mengharap memang ada reward gitu ya, reward dari Allah Subhanahu wa taala hanya di bulan Ramadan ini ada Lailatul Qadar gitu. Iya. Ya. Berarti maaf nih Gus ya, karena akan dilipat gandakan nih pahala apapun yang kita kerjakan di bulan Ramadan tentunya. Tapi ini kan semakin hari nih kita lihat nih di masjid-masjid tentunya ya kan, kalau misalnya hari pertama, kedua dan seterusnya itu penuh banget nih Gus. Nah setelah akhir selanjutnya nih tiba-tiba jadi maju dong, majunya itu paling 1 sak 2 sak begitu, itu gimana sih tanggapan Gus? Ya semakin majunya zaman, Iya, kan gitu majunya ya, zaman. majunya zaman mestinya tidak diikuti oleh majunya soft mestinya. benar Ya, sekali. tapi majunya niatan masyarakat itu untuk mendapatkan reward, untuk mendapatkan ampunan, kemudian pahala. Terus sebenarnya ini kan kenapa sih kok harus ada Lailatul Qadar? Kan gitu ya. Dan tepatnya di bulan Ramadan juga. Jadi dulu itu ketika ada umatnya Nabi Nuh itu usianya itu sampai 930 tahun, kemudian turun lagi usianya ada yang 700 tahun, ada yang 600 tahun. Nah kesini ini umatnya Rasulullah gitu loh. Iya. Itu umurnya itu pendek-pendek ya toh. Iya, benar. Sehingga beliau ini memikirkan itu kan, maka Allah memberikan bonus gitu loh, yaitu di bulan suci Ramadan. Barang siapa ketika melaksanakan ibadah apapun itu ya, kebaikan, baca Quran, zikir, itu hukumnya itu adalah 1000 bulan. Nah 1000 bulan ini 1 bulan 30 kalau dikalikan 1000 itu sama dengan 30.000 hari. Berapa 30.000 hari ini? 30.000 hari ini kalau dibagi 360 hari ya sekitar 82 tahun sampai 83 tahun ya. 82 lebih 4 bulan lah mungkin seperti itu ya. Artinya kalau kita setiap tahun di dalam 10 tahun saja mendapatkan Lailatul Qadar, ya itu pahalanya 1000 bulan dikalikan 10 itu kita sama halnya dengan umat Nabi Nuh yang umurnya 830 tahun. Ya toh? Iya, Nah, seperti itu kan pahala yang kita dapatkan. Jadi jangan terlalu pesimis. Umat yang dulu itu usianya panjang, ya toh, yang kita pendek. Nah, terus gimana nih untuk mengcompare pahala-pahala menandingi umat yang dulu? Maka itu tadi ada Lailatul Qadar itu. Gitu. Nah, terus nih Gus ya, kan katanya nih akan ada nih 10 hari nih yang kedua kalau nggak salah ya pengampunan. Nah ini kan benar nih kalau secara hadis sahihnya tadi itu menurut Gus gimana sih? Ya itu tadi yang saya katakan, kalau bahasa sekarang hoax ya, ini doif gitu. Jadi sudah tidak ada lagi 10 hari kedua adalah pengampunan. Dari awal tanggal 1 sampai tanggal 30 itu ada kesempatan untuk diampuni. Jadi kalau orang itu masuk di dalam Ramadan, hari pertama dia minta ampunan akan dosa-dosanya, diampuni, nggak usah nunggu yang 10 hari kedua. Gitu. Baiklah Gus, terima kasih banyak nih, ulasannya sangat luar biasa sekali, bijak dan berbobot sekali. Nah ini artinya nih akan ada kesimpulan dok, dan akan ada intisarinya. Tapi setelah yang satu ini. Saya yakin siapapun presidennya, kepemimpinan yang tidak pernah terbatas itu keinginannya menjadi dibatasi. Inilah esensi puasa. Dalam rangka menyambut Ramadan 1446 Hijriah, Energi Juang News bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ngalah Al-Falah mempersembahkan
Energi Iman menghadirkan ulama-ulama nasional dengan kajian-kajian yang menyejukkan, sinkron dan mencerahkan. Saksikan tayangannya hanya di channel Energi Juang News. Langsung saja nih kita dengarkan bersama inti sari rangkuman dari apa yang sudah dibahas oleh Gus. Silakan Gus. Jadi intinya kalau kita itu memberikan motivasi atau memberikan pencerahan yang sifatnya adalah sebuah kebaikan, harusnya sumber-sumber yang kita ambil itu adalah sumber-sumber yang valid, yang sahih. Kalau bahasa hadis itu sahih. Kalau Al-Quran sulit untuk dipalsukan, itu sulit. Selain itu firman Allah, banyak yang hafal Al-Quran dan itu adalah mukjizat Rasulullah. Satu huruf saja ketahuan, ya toh? Itu karena banyak penghafalnya. Nah, persoalannya masalah hadis nih. Hadis itu banyak perawinya dan tidak banyak orang menghafal hadis. Jadi kadang-kadang cuma copy paste nih. Ya, copy paste, saya mendengarkan di sana seperti ini, 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari yang terakhir. Dipakai nih, baik sih baik kalau untuk motivasi. Tapi jangan mengatakan bahwa ini dari sabda Rasulullah, kan gitu kan. Nah, sehingga apa yang mestinya kita sampaikan itu dengan niatan baik, alangkah baiknya sumbernya dengan sumber yang baik. Kenapa? Niatan baik saja sudah dicatat kok. Ya, kok kita ngambil yang kurang baik. Man azama akhadul khairan katabuhu akhadul khairan. Barang siapa berazam atau berniat satu kali kebaikan, katabuhu akhadul khairan, sudah dicatat satu kali kebaikan dan tidak dihapus. Tapi beda kalau ada orang berniat nih mau melakukan kejahatan, ya itu dicatat. Tapi kalau saya tidak melakukannya, itu dihapus. Ya, itu hebatnya sifat Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nah, berarti dosa itu tidak bisa dihapus tapi bisa ditambal gitu nggak kali ya Gus ya? Kalau dosa itu kan diampuni, kan gitu ya. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu ya. Kalau kita misalkan melakukan dosa, ya apakah bisa dihapus? Ada kok pengampunan, sudah dijamin, kan gitu kan, dimaghfirah, diampuni. Nah, soal yang mengampuni itu Allah Ta'ala itu mengampuni atau tidak, tapi niatan kita tetaplah kita harus minta maaf, kan gitu ya, salahnya untuk menambah kebaikan yang sudah lalu-lalu kita langgar. Itu tadi ditambahi amal-amal kebaikan. Ya, baiklah Gus, terima kasih banyak nih Gus atas apa yang sudah disampaikan inti sarinya tadi. Semoga bermanfaat bagi saya dan tentunya untuk sahabat energi iman dimanapun berada. Baiklah, mungkin penghujung nih di akhir saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.